sebelum Tuhan memulai apa-apa di dunia ini, ya, sebelum mikir soal gereja, sebelum mikir tentang negara, Tuhan belum mikir tentang bangsa-bangsa, tentang macam-macam, belum. Kita harus tahu, yang pertama Tuhan pikirkan adalah membentuk keluarga. Itu luar biasa. Maka itu kalau saudara membuka Alkitab, lembaga pertama atau institusi yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan itu keluarga. Bukan gereja, bukan pemerintahan, bukan negara, bukan. Gereja itu setelah ada keluarga. Jadi yang pertama itu keluarga. Bahkan firman dan Tuhan memberkati itu juga di keluarga. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 28. Inilah kata Tuhan memberkati yang pertama kali tertulis di Alkitab. Keluar. Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka di sini? Di ayat ini. Adam dan Hawa diberkati untuk apa? Menjadi suami istri. Dengan kata lain, tidak ada berkat dalam hidup manusia tanpa lewat pernikahan. Ini luar biasa. Kejadian 2 ayat 18. Maka itu ada firman begini. Kejadian 2 ayat 18. Yahweh Tuhan berfirman terus. Ayo, masuk lupa, ayo saya sudah ajar Selasa. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Stop dulu. Jadi supaya jadi baik diapain? Baca itu. Supaya jadi baik, aku Tuhan akan apa? Menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, menurut firman ini, ketetapan Tuhan, semua orang harus menikah supaya baik dan supaya dapat berkat. Tapi setan merusak. Coba saya beri pertanyaan. Ada gak sih orang mau menikah cita-citanya begini? Wih, aku mau menikah supaya bisa berantem di keluarga. Ada tidak? Oh, aku mau menikah, tapi aku mau cari masalah di pernikahan. Jelas tidak mungkin. Tapi saya tanya, justru di pernikahan, yaitu pernikahan yang sama, hidup itu hancur. Betul atau salah kalimat? Tidak sedikit karena pernikahan orang baik jadi rusak. Aneh. Anak-anak muda waktu kalian pacaran luar biasa. Wih, rasanya pokoknya nanti hebat sekali. Tapi berapa banyak pernikahan yang berjalan dalam hal yang baik dan dalam berkat ternyata tidak seperti yang diimpikan sebelum orang itu menikah. Kalimat ini betul atau salah? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini supaya tidak ada lagi penderitaan dalam dunia. Jadi supaya berkat itu turun, maka manusia harus menikah.
Maka itu kalau manusia itu seorang diri saja, dia nggak baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa kata lain sepadan? Ayo cepat, apa kata lain sepadan? Serasi, seimbang. Ayo, serasi, seimbang, apalagi? Seiman. Ayo. Kok susah bener jawabnya? Masa nggak ngerti? Sepadan, seimbang, serasi, seiman, apalagi? Sehati, apalagi? Apa? Jangan takut salah, ayo jawab, semuanya ikut mikir, apalagi? Apa? Satu tujuan, betul. Pak Jeffrey? Cocok. Nah ini yang saya tunggu. Pas, cocok. Saudara perhatikan. Saya punya kalimat ini dari tahun 70-an yang lalu. Maka itu yang belum menikah, dengar. Yang sudah menikah, tutup kuping. Kau boleh dengar yang bagian ini. Salah menikah. Apa artinya salah menikah? Menikah dengan orang yang salah. Itu ngemut silet seumur hidup. Tahu kata ngemut itu bahasa Jawa? Tahu? Apa kamu tahu? Bukan menelan, bukan mengunyah. Iya, hampir sama, bukan mengisap. Jadi ada silet dalam mulut yang nggak bisa ditelan, nggak bisa dikeluarkan. Itu apa? Mengulung apa? Merasa. Kamu siapa namamu? Umur berapa kamu? Siapa namamu? Siapa? Alfredo, umur 10 tahun. Kalah yang gede-gede sama Alfredo. 10 tahun bisa jawab banyak. Makasih Alfredo, hebat kamu. Ini salah satu contoh yang saya katakan Selasa yang lalu. Kalau Tuhan memakai saya untuk menyampaikan kebenaran, saya juga heran. Anak-anak kecil bisa ikut menikmati. Jadi Tuhan tidak hanya mendorong orang untuk menikah, tapi Dia bertanggung jawab menjadikan pasangan yang sepadan, serasi, sehati, cocok. Apa? Ya, ada suara apa tadi? Siapa ngomong tadi? Suara siapa tadi? Yang mana? Yang mana? Dari 4 anak ini yang mana? Kamu ngomong nama tadi keren. Siapa namamu? Pakok, marga apa kamu? Cimbolong, horas kamu simbolkan. Tadi Pak jawab apa? Merasa. Dan kecil itu jawab. Pak umur berapa? 9 tahun. Sudah besar. Saudara perhatikan. Jadi Tuhan itu nggak dorong orang, nggak nyuruh orang asal menikah, tapi Dia menjadikan, Dia menyiapkan, Dia membuat yang sepadan, yang cocok, yang serasi. Maka itu janda. Salah menikah itu penderitaan. Itu sebabnya saya bilang yang sudah nikah lanjut, awas, nggak boleh balik. Ini untuk yang belum. Pasti ada yang tanya, kenapa Inang kok pukul kepala? Ayo, kenapa itu? Pukul kepala. Mana suami? Yuk ikut aja. Aku jaga. Oh, pukul kepala. Tapi mengapa ada orang tidak menikah? Ternyata Tuhan izinkan
Matius 19 ayat 12. Hebat Tuhan kita itu. Matius 19 ayat 12. Ada 3 alasan orang tidak menikah. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini orang lahir cacat. Dan tidak ada orang lahir cacat itu karena Tuhan. Tidak. Yang Tuhan buat selalu yang sempurna dan yang baik. Jadi kalau ada orang lahir cacat, dunia medis sudah membuktikan 100% karena orang tuanya salah. Tolong catat ya. Jadi gak ada orang cacat itu karena Tuhan. Tidak. 100% karena manusianya. Pertama, salah makan obat. Pernah dengar gak kasus itu? Ibu hamil salah makan obat lalu cacat. Atau salah makan makanan tertentu dan minum minuman tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Anak itu cacat. Cacat fisik, maaf ya, maaf. Mudah-mudahan saya tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang atau orang. Pernah lihat ada orang bongkok, ada orang lahir kakinya melipat, pokoknya kasus-kasus seperti itu. Nah, secara medis bisa dibuktikan. Contohnya begitu. Bayi dalam kandungan itu tulangnya sudah keras seperti tulang kita atau masih tulang lunak? Lunak karena belum sempurna pembentukan. Maaf. Bisa nggak terjadi ada ibu hamil entah karena terpaksa nggak ada orang terus dia ngangkat yang berat? Bisa nggak itu terjadi? Nah, ini ya. Misalnya waktu saat itu bayinya itu lagi ngadap ke belakang. Bisa bayangkan ya? Jadi yang di bagian depan ini apanya bayi itu? Tulang punggung. Sekarang bayangkan, entah hamil berapa bulan, tulangnya masih sangat muda, terus ibu ini jongkok, bungkuk, ngambil yang berat. Apa itu? Jadi gimana kira-kira si ibu ini? Apa sih? Enggak tentu bahasa Jawa. Betul enggak? Mengejar, betul. Tapi bukan. Nah, ini tulang masih muda dan dia ngadap ke dalam punggungnya. Bayangkan. Bisa terlibat nggak ketekuk? Loh, saya tanya, bisa nggak? Nah, itu salah satu. Atau namanya bayi kan gerak terus dalam kandungan. Nggak apa suatu saat kaki bayi itu lagi ngapain, nggak tahu bagaimana ibu hamil ini lagi jalan terus terjatuh, pas kena bagian kaki yang sedang melipat, bisa di bagian kanan, bisa cacat tulang. Dan banyak bukti-bukti medis lahir cacat itu bukan karena Tuhan, karena manusia. Maka terus dijaga. Kalau hamil, ada lihat orang sumbing, betul? Biasanya kalau bibir sumbing diikuti dengan langit-langit lubang. Ayo kita bahas ini. Siapa pernah memperhatikan di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Australia, Kanada, hampir tidak ditemukan bayi bibir sumbing. Hampir tidak. Mengapa bibir sumbing, bayi lahir sumbing itu hanya di negara-negara berkembang, negara-negara miskin? Nah, itu bukti bahwa bukan Tuhan yang buat.
Begini proses. Kandungan bulan pertama sampai bulan ketiga. Ya, jadi 3 bulan pertama dari 9 bulan seorang manusia dibentuk dalam kandungan ibunya oleh Tuhan. Maka 3 bulan pertama itu, sebulan pertama itu bagian kepala saja, belum yang lain. Begitu kita lihat foto-foto embrio, foto janin, kepalanya besar sekali, badannya kecil. Karena memang itu bulan pertama. Nah, proses pembentukan kepala itu sangat penting dan harus diikuti oleh makanan-makanan yang sehat bergizi untuk si ibu supaya bayinya sehat. Nah, ketika sampai pembentukan bibir, ternyata keluarga ini punya masalah ekonomi. Makanannya gak teratur baik, kesehatannya gak diperhatikan, gizi kurang. Nah, ketika Tuhan sedang membentuk mulut, bibir, ibu ini juga mengalami tekanan, kesedihan yang berlebihan. Maka ketika proses menyambung bibir ini terhenti karena gak sehat. Nah, kalau sampai itu kelewatan kesedihannya, pola makannya gak sehat, maka langit-langit itu gak nutup juga, jadi lubang. Maka itu perhatikan, di negara maju hampir gak ada kasus bibir sumit. 40 tahun yang lalu di Indonesia masih banyak kasus bayi lahir bibir sumit. Tapi tahun-tahun belakangan sudah mulai berkurang karena kesehatan mulai meningkat. Nah, jadi itu bukan Tuhan. Nah, itu cacat lahir. Yang kedua, ada orang yang tidak bisa menikah karena dijadikan demikian oleh orang lain. Siapa ini? Ada berapa contoh. Siapa ingat di zaman raja-raja dulu, raja punya banyak selir. Tahu kata selirnya? Istri-istri banyak, bukan permaisuri. Nah, untuk menjaga selir-selir raja itu harus dijaga oleh laki-laki yang kuat. Tapi ini kejam sekali. Penjaga selir ini harus dikebiri. Ini ngeri sekali. Bahasa Arabnya asli. Dan itu ada bahasa Inggrisnya union. Nah, itu gak bisa kawin karena dibuat begitu. Kejam sadis. Atau, nah ini masalah. Tolong perhatikan. Dibuat demikian karena faktor orang tua. Ya, sampai awal 80-an. Maaf bagi yang sudah 50 tahun ke atas mungkin masih ingat. Waktu itu banyak, maaf, gadis-gadis gak menikah sampai usianya lanjut. Kenapa? Begitu pula ada berapa sudah bapak-bapak gak menikah. Karena orang tuanya terlalu milih untuk jadi menantunya. Karena tahu gak ada kasus itu berapa tahun yang lalu. Begitu dikenalkan pacarnya gak cocok, gak cocok. Nah, lama-lama anak ini capek karena orang tua salah, membuat anak-anaknya gak bisa menikah, terlalu milih. Maaf saya tanya, pernah gak tahu ada kasus seperti itu? Akhirnya dia gak mau menikah. Ya sudah, semuanya gak bisa, semuanya gak cocok. Hal ketiga, ada orang yang tidak bisa menikah karena dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini lebih ngeri. Karena sampai hari ini dunia kedokteran belum bisa menemukan jawaban medis
tapi dunia kedokteran sangat percaya. Misalnya, ibu hamil, Tuhan menetapkan ini cewek, ini perempuan. Tapi keluarga ini sudah punya 3 anak perempuan. Masa mau perempuan lagi? Nah, ini aneh. Hanya karena keinginan orang tua yang salah, yang tidak mau terima keputusan Tuhan, maka bayi perempuan yang diharapkan jadi laki, ternyata hormon bisa berubah. Akhirnya anak ini tomboy. Ngerti kata tomboy? Cewek, tapi kayak laki. Cara potongannya, cara semua, kasihan dia. Saya ketemu nggak sedikit dokter-dokter, dan mereka ngakui hanya karena diinginkan salah sejak dalam kandungan, anak ini menderita. Begitu pula kalau dalam kandungan ini Tuhan menetapkan kamu laki-laki, tapi orang tua inginnya perempuan. Kasihan anak ini, hormonnya berubah. Walaupun dia laki, tapi kayak perempuan. Maafkan saya harus ngomong ini. Sejak saya mengerti firman ini, maka tiap kali saya ketemu ibu hamil, saya pasti katakan, walaupun tidak kenal, saya akan dekati. Jangan ingin laki atau perempuan, biar Tuhan yang menetapkan. Begitu pula ultrasonografi atau OST. Pernah dengar ada OST bisa salah? Nah, itu contohnya. Jadi jangan percaya alat-alat yang buatan manusia itu. Yang benar adalah tunggu sampai bayi itu lahir, baru siapkan nama. Kalau tidak, siap. Banyak yang salah masalahnya. Ngeri. Nah, siapa pernah dengar kelamin ganda, transgender? Ada bayi lahir, maaf, kelihatan ada kelamin lagi. Kok ada vagina juga, tapi dua-dua gak sempurna. Lagi sekali, itu bukan Tuhan, karena orang tuanya yang salah, berkeinginan yang melawan kehendak Tuhan. Orang seperti itu gak bisa menikah, kan dibuat oleh orang lain. Hal yang terakhir untuk orang gak menikah karena dibuat oleh orang lain, orang yang pernah patah hati dan sakitnya terlalu dalam karena pacarnya melukai dia, lalu dia memutuskan, aku gak mau menikah. Jadi Tuhan ya mengikuti saja karena keadaan ini. Nah, yang terakhir nomor 3, ini dia. Dan baca, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Stop. Nah, ini di gereja Katolik ada pastor-pastor yang tidak menikah, ada biara-biarawati tidak menikah. Karena kerajaan surga dia milih begitu. Tuhan pun menghargai keputusan orang itu. Tapi pada prinsipnya harus menikah. Dan ini sungguh luar biasa. Terus Yesus berkata, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi Tuhan itu adil enggak? Walaupun dia memutuskan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tapi kalau karena 3 alasan besar ini orang itu tidak menikah, Tuhan pun mengerti. Hebatnya Tuhan kita. Ini firman Tuhan. Nah, kalau kembali ke
Kejadian 2:18. Akan nggak ada orang menikah masuk dalam penderitaan yang nggak selesai-selesai? Tidak, karena jodohnya datang dari Tuhan. Nah, kalau saudara tanya, jadi Pak Pendeta, apa definisi jodoh? Jelas. Definisi jodoh itu, ini yang belum menikah ya, yang sudah menikah boleh menikah. Ini yang belum menikah. Definisi jodoh itu adalah kalau matamu orang-orang muda nggak ikut milih, tapi yang milih itu hatimu. Ngerti nggak? Enggak, banyak yang nggak ngerti. Saya terang. Kalian cewek-cewek, gadis-gadis, kalau melihat seorang pemuda, woi gagah penampilannya, woi cakep, dan engkau kesetrum, itu bukan jodoh. Hawa nafsu tahu cakap itu baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada pemuda-pemuda, wih, lihat ada gadis cantik, keren semuanya, dan hatimu kesetrum, itu juga bukan jodoh, tapi hawa nafsu. Jadi jodoh itu begini. Saya yang belum menikah, yang sudah menikah nggak boleh ikut. Suatu kali saudara melihat seseorang, terus sekarang batin, ada orang sejelek itu ya, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Serius. Oke, tertawa dulu nanti saya jelaskan. Mengapa saya bisa mengambil kesimpulan ini? Karena saya pernah buat research, penelitian. Pernah nggak mendengar suami istri selingkuh? Dan tidak sedikit. Termasuk maaf, ada keluarga bantuan yang selingkuh. Nah, saya buat penelitian, kenapa ada orang selingkuh? Ternyata ini penyebabnya. Ketika orang dua itu belum menikah, ternyata mereka sudah punya konsep. Aku harus dapat istri yang cantik, aku harus dapat suami yang cakep. Nah, ketika setan dengar orang ini mau menikah dengan yang cantik saja dan yang cakep saja, ini jalannya setan. Itu langsung dijadikan doktrin, jadikan dogma. Pokoknya istriku tidak boleh jelek, pokoknya suamiku nggak boleh jelek. Saya tanya, secantik-cantiknya orang cantik, secakap-cakapnya orang cakep, kalau umurnya sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, jadi apa? Cepat jawab. Si cantik dan si cakep itu jadi apa? Memuai apa itu? Betul? Jadi si cantik jadi apa? Si cakep jadi apa kalau usia bertambah? Bukan tua, peot. Betul? Ini yang setan bekerja. Coba jawab pertanyaan saya. Betul atau salah yang namanya manusia itu? Manusia. Saudara manusia bukan? Ya, iya gitu deh. Oke. Yang namanya manusia itu begini model. Paling pintar melihat salah dan kekurangan orang lain, tapi sulit melihat salah dan kekurangan diri sendiri. Betul atau salah? Nah, yang ngotot istriku harus cantik, suamiku harus cakep, dia bisa tua juga, betul? Tapi nggak bisa melihat ke diri sendiri, maka dia melihatnya ke yang sebelah, pasangannya ini tadi. Lama-lama dia mikir, kenapa dia berubah? Kok nggak kayak dulu? Padahal dia juga enggak, sudah berubah juga. Saudara, ketika
si suami atau si istri mulai gak puas dengan pasangannya. Dan tiap kali orang ini menoleh keluar, wih, cakep sana. Nah, di sini setan bekerja, selingkuh terjadi. Maka itu hati-hati yang ngotot, maka yang belum menikah, yang sudah nggak ikut dengar ini, lanjut. Yang belum menikah, jaga diri saudara. Ulang, apa definisi jodoh tadi? Saya lupa. Apa definisi jodoh tadi? Kalau matamu nggak ikut-ikut pilih, tapi hati. Setuju? Benar? Nah, jadi kalau dari awal sudah jelek terus tidak ada masalah. Oh nggak paham, betul tidak masalah ya itu. Tapi kalau cari yang cantik, yang cakep awalnya, lama-lama, berubah. Maaf ya itu. Maka itu kalau saya lihat ada nenek-nenek cantik, saya takut. Jangan kuntilanak. Sudah tua ya sudah lah, setuju? Apa lagi? Jangan marah. Maka itu kalau pernikahan itu dengan prinsip Alkitab ini, hidup itu luar biasa. Amin. Nah, jadi yang dibentuk pertama kali adalah keluarga. Kenapa harus keluarga? Kita lihat Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Kenapa harus keluarga? Ternyata ini berfirmanlah Tuhan. Terus supaya stop dulu. Sampai hari ini ayat inilah yang dipakai oleh kelompok yang mayoritas mengatakan itu Tuhan orang Kristen banyak, kita belum besar lagi. Nah, 100% gereja menerjemahkan ini Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi hari ini saya akan buktikan kepada saudara, ini bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu siapa? Jawabannya ada di ayat 27. Kita lihat ayat 27. Maka Tuhan ngapain? Menurut gambarnya, koma, menurut gambar Tuhan diciptakannya, stop. Dia itu tunggal atau banyak? Oh, dia kok banyak? Gimana? Dia satu. Kalau mereka banyak. Jadi jelas Tuhan menjadikan manusia, bukan manusia tunggal. Tapi titik koma ada arti. Dijadikannya apa dan apa? Laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Tanya. Jadi manusia laki dan manusia perempuan itu menurut gambar siapa? Betul? Di dalam teologi Tuhan disebut Bapak atau Ibu? Bapak kami di dalam surga. Nah sekarang masalahnya, Bapak itu laki atau perempuan? Betul? Tapi Tuhan jadikan manusia apa dan apa? Nah, kalau Tuhan laki-laki lah, perempuannya gambar siapa? Tuhan gak punya tetangga. Ngerti gak? Ini jawaban kita. Ternyata di surga itu
tidak ada Tuhan yang laki dan Tuhan perempuan. Adanya papa dan mama. Itulah kita dalam kurung besar. Contoh, kalau ada suami istri lagi berdua saja, nggak ada orang ketiga, nggak ada anak-anak, nggak ada orang lain. Dua orang ini pakai kata ganti kalau mereka ngomong apa? Kita mau makan apa? Kita mau belajar apa? Anak-anak kita bagaimana? Nah, kita yang adalah suami istri itu dua atau satu? Ayo masuk rumah. Satu. Karena dua itu menjadi satu. Yang namanya suami istri, keluarga. Nah, terus bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa serupa dan segambar dengan yang menciptakannya? Maka ayat 28, diapakan laki dan perempuan ini? Diberkati untuk jadi apa? Untuk jadi suami istri. Nah, karena di surga lagi sekali menurut gambar Tuhan, kita nggak boleh lari keluar dari prinsip menurut gambar Tuhan. Dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menyatakan figur ayah yang ada di surga dan harus ada di bumi, maka Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan ada mama di dunia ini seperti ada ibu di surga, maka Tuhan jadikan perempuan. Tapi kalau cuma laki dan perempuan saja tanpa diberkati, tanpa dinikahkan, maka mereka nggak akan jadi bapak, ayah, dan ibu. Maka itu setelah dinikahkan, diberkati, lalu ada apa? Baca ayat. Berfirman, ya beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah lalu punya anak disebut laki atau bapak, perempuan atau ibu? Bapak dan ibu. Itulah kita. Tapi saya belum bisa terima. Mana ayat yang menunjukkan Tuhan itu juga mama? Ternyata ada. Lihat Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara yang masih sulit menerima kebenaran ini karena saudara sudah punya doktrin Tuhan itu adalah papa dan papa itu laki-laki, coba turunkan pelan-pelan. Karena ayat 27 Kejadian 1 nggak bisa kita sakali. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambarnya Dia jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi menurut ayat 27 Kejadian 1, apakah Tuhan hanya laki-laki saja? Tidak, ada perempuan juga, tapi bukan dalam gender atau jenis kelamin, tapi ada papa dan ada mama. Maka itu Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket, nggak bisa dipisah. Gunung Musa, salah satu sebutan Tuhan dari mulut Musa adalah gunung batu. Kita lihat gunung batu yang memperanakan Israel. Jadi kalau memperanakan itu papa atau mama? Enggak usah ragu, papa atau mama? Kalau saudara ragu-ragu jawabnya, berarti ada papa pernah melahirkan lewat hidung. Telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang
Enggak usah didebat, enggak usah didiskusikan. Pokoknya Tuhan itu juga mama. Yang enggak percaya enggak apa-apa. Tapi ini firman. Siapa pernah mendengar kata El Shaddai? Lo pernah tidak? Nah, El Shaddai di dalam bahasa Ibrani, kalau di Indonesia kan kurang enak. Ya kalau diterjemahkan secara mentah, El itu Elohim, Shaddai, Tuhan Elohim yang berbuah dada banyak. Siapa yang punya buah dada? Mama. Jadi El Shaddai itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Justru El Shaddai itu artinya Tuhan yang lemah lembut dan menyusui, karena dia seorang mama. Berarti untuk menggambarkan Tuhan ada di dunia, itu lewat apa dan lewat siapa? Keluarga, lewat papa mama yang harmonis. Nah, dari sini semua kita tahu, pantas setan itu nggak suka keluarga harmonis. Betul atau salah? Ini tujuannya supaya anak-anak tidak mengenal Tuhan karena punya papa mama yang berantem, berperang, bertikai terus. Jadi gambar Tuhan rusak. Dan yang menyedihkan, setan berhasil merusak tidak sedikit keluarga, termasuk keluarga orang Kristen dan keluarga hamba Tuhan. Ada yang dirusak juga. Betul atau salah kalian? Maka itu, mengapa di Maleakhi 2:16 satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini yang berfirman, bukan Maleakhi 2:16, aku benci perceraian. Ini alasannya. Bukan gak suka Maleakhi 2:16, bukan gak suka orang cerai, tapi benci. Mana ayatnya? Coba baca sama-sama kalimat pertama. 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Ih, ngeri sekali. Saya ngerti sekarang kenapa Tuhan benci perceraian. Karena kalau papa mama cerai, gambar Tuhan di hidup anak-anak hancur. Mengerikan sekali. Berarti satu-satunya buku di dunia ini, satu-satunya yang menulis kalimat aku benci perceraian, itu cuma Allah. Apapun alasannya, perceraian tidak. Maka itu dalam Matius ditulis, apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Tapi bukan maksudnya kalau saudara tidak suka pasangan itu kamu racun, awas kamu. Bukan begitu maksudnya. Hebatnya Tuhan kita ini supaya gambar Tuhan itu nggak hancur. Nah terus bagaimana kalau sudah nggak cocok? Maaf ya, ini cuma sekedar apa itu guyonan. Kalau ada suami istri ribut saja, terus lapor ke saya, maka saya cuma ngomong, yang milih siapa? Ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Ya sudah, kamu milih-milih sendiri kok. Betul? Lalu gimana kalau nggak cocok? Ampun. Kejadian 2 ayat 8. Wih, ini luar biasa.
gambar Tuhan. Apakah kehadiran Tuhan nyata dalam hidup di dunia ini, maka keluargalah wakil surga itu. Katakan amin. Bukan gereja, tapi keluarga itu wakilnya Tuhan. Karena ada papa mama di situ. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Terus baca. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya. Boleh gak saya ganti? Disitulah ditempatkannya, dijaganya, ditaruhnya, diletakkannya keluarga yang dibentuknya itu. Boleh gak saya ganti keluarga? Kenapa? Ayo jawab kenapa? Karena ini kan Adam dan Hawa. Ini kan suami istri. Tolongnya yang sudah menikah, mari kita jujur. Akhir-akhir ini suasana keluarga saudara itu masih seperti taman atau tidak? Ini penting sekali. Ayo, beri saya 5 jawaban, 5 kata dengan cepat. Setiap kali saudara mendengar kata taman, itu muncul apa di benak saudara? Indah. Ayo cepat yang lain. Segar. Sejuk. Yuk. Taman. Indah. Sudah. Ayo apa lagi cepat yang lain? Nyaman. Wangi. Yang belakang. Apa? Yang belakang. Harum. Apa lagi? Taman. Apa? Bahagia. Betul. Apa lagi? Menyenangkan. Ayo satu lagi. Taman. Apa? Iring. Pemulihan. Oh, feeling. Apa itu? Pemulihan. Feeling. Oh, healing. Buka maskernya susah. Healing. Saya suka pakai airport ini. Betul, ada kesembuhan di taman. Saudara tolong perhatikan. Taman ini yang setan paling tak suka. Apa lawan katanya taman? Apa lawan katanya taman? Padang gurun, semak belukar, tandus, gersang, panas. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Dalam hati ya jawab. Semua kita suami istri, ayo jujur. Akhir-akhir ini suasana rumah tangga kita cuma ada satu di antara dua. Dunia punya kalimat yang sama. Di negara mana saja, bangsa apa saja, kalau orang menyebut keluarga, cuma satu di antara dua. Keluarga harus seperti surga. Kalau tidak, seperti neraka. Nggak ada orang bilang, oh keluargamu kayak pasar, yang ngawur aja. Keluarga kayak pasar, betul, cuma ada satu di antara. Sekarang setelah kita baca Kejadian 2 ayat 8, ini rahasia. Apa suasana keluarga kita akhir-akhir? Masihkah taman Eden itu ada? Sehingga saudara merasakan nyaman, harum, bunga, sejuk, indah, bahagia, ada kesembuhan healing. Kalau tidak, ngeri. Sekarang bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak yang lahir dalam suasana taman dan bertumbuh dewasa
dalam suasana taman seperti tadi saudara katakan, anak-anak jadi apa? Ayo, jadi apa? Sehat, apalagi cepat. Dan ada suara anak kecil di mana? Semangat. Ada suara anak kecil, suara siapa tadi? Sebelah sini. Ada? Tolong. Enggak, ada yang dengar enggak? Ada suara anak. Mana? Yang di belakang? Apa yang terjadi dengan anak-anak kalau lahir dan bertumbuh dalam suasana taman? Bahagia. Apalagi aku ada yang lain kok. Sehat. Jenius. Saya kagum gak ada apa-apa di surga tentang keluarga. Merawat taman, sekecil-kecilnya taman, cukup repot gak? Sama. Perlu banyak alat gak? Ini dia yang Tuhan katakan. Ternyata merawat taman Eden itu gak repot. Hanya perlu satu alat. Catat semuanya. Alat itu bukan cangkul, bukan ini, bukan itu. Alat satu-satunya yang Tuhan beri kepada semua keluarga untuk menjaga taman Eden tetap jadi taman Eden. Karena kalau taman Eden nggak dirawat, dia jadi taman Eden. Banyak nggak keluarga yang hidup dalam taman Eden? Ya, karena dua orang ini Eden semua. Siapa dua orang ini? Suami istri. Ini luar biasa. Alat itu namanya mengampuni. Apa alatnya? Jangan. Maka itu suami istri yang tetap menjaga alat itu, yaitu mengampuni, maka taman Eden tetap ada. Nah, iblis punya satu cara yang sangat mudah untuk merusak taman itu. Dia akan curi alat pengampunan. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Nah, jadi yang dicuri oleh setan adalah alat yang namanya apa tadi? Mengampuni. Maka itu suami istri janji, jangan hilang alat pengampunan. Ini yang kita harus jaga dalam hidup kita, dalam pernikahan. Maaf saya berkata, ada nggak manusia nggak bisa salah? Ada nggak manusia nggak pernah salah? Berarti semua kita sering salah, pernah salah, bisa salah, akan salah. Betul? Nah, maka itu kalau pasangan kita salah, saya mau katakan biadab kita kalau menuntut pasangan kita tidak boleh salah. Padahal diri sendiri sering salah. Nah, saya tanya, kira-kira banyak orang biadab nggak di sini? Saya tutup matanya. Nah, coba banyak orang biadab nggak di sini? Jadi kalau pasangan kita salah, lalu kita tahu sama, maka seharusnya ada cara yang indah supaya gambar Tuhan, wujud Tuhan yang kita tadi tetap nyata di taman itu dan anak-anak kita menikmati. Begitu kita sadar bahwa nggak ada orang yang nggak pernah bisa salah, maka ketika pasangan kita salah, maka kita yang tahu itu nggak boleh ribut pada pasangan kita, tapi tertawa. Loh, apa nggak jadi marah? Nggak, bukan mentertawa yang salah, mentertawakan diri sendiri. Gimana caranya? Begitu kita sadar bahwa kita ini nggak mungkin
Enggak salah yang namanya manusia. Maka begitu pasangan kita salah, terus kita tertawa, berkata, ternyata kita dua sama ya. Enggak, amin. Lu betul enggak? Sama enggak? Sama apa? Ya sudah. Maka kalau seperti itu, akan ada enggak keluarga yang pertengkarannya bertahun-tahun enggak selesai-selesai? Enggak ada. Karena begitu sadar, iya sama-sama ayo tertawa. Saya beri contoh. Siapa pernah tahu ada keluarga yang sudah kenal, suaminya jaksa, ya istrinya pun jaksa? Ada tahu keluarga seperti itu? Saya punya teman. Lucu nggak kalau dua-dua jaksa ini di rumah terus saling tuntut menuntut terus? Lu jawab. Bukan lucu, goblok, lucu. Profesi jaksanya hanya dipakai di pengadilan, bukan di rumah. Betul? Woi, kalau ada ini tertawa. Kalau keluarga semua seperti itu, hasilnya luar biasa. Bagaimana cara mewujudkan kita dalam pernikahan kita? 1 Korintus 13 ayat 7. Ini rumah tangga, ini keluarga harmonis, ini keluarga surga. 1 Korintus 13 ayat 7. Suatu kali saya dapat rahasia ayat ini gara-gara begini. Mengapa semua pernikahan yang menjadikan pernikahan itu sebuah keluarga ada istilah rumah tangga? Betul tidak? Walaupun saya sampai hari ini belum ketemu siapa yang menemukan kata rumah tangga dan kenapa rumah tangga. Saya itu sampai hari ini saya coba otak-atik rumah tangga, rumah tangga. Mana keluarganya? Kalau belum ada tangga saya tahu. Tapi ini rumah tangga. Tapi udah, namanya menikah ya pasti ada rumah. Nah, mikir rumah sesederhana sebuah rumah, minimal tiangnya berapa? Dan jawab dong, 4. Ada nggak rumah tiangnya 3? Nah, tiang 2 juga nggak. Apalagi kalau tiang 1, namanya payung. Betul? Harus 4. Nah, saudara, inilah ayat yang memberitahu ada 4 tiang dalam keluarga kita. Nah, kalau rumah itu goyang, maka periksa tiang-tiangnya masih kokoh atau tidak. Wih, Tuhan kita luar biasa. Nah, suami istri yang rajin bertengkar, ada nggak? Banyak, bukan ada. Hari ini bertobat. Setuju? Anak-anak hancur jiwa. Ngeri. Kalau papa mama nggak bertobat, anak-anak hancur jiwa. Saya pernah buat research ke ratusan keluarga. Berarti ada 1000 anak lebih yang kami minta menjawab. Kami berikan kuesioner yang angket. Dan pertanyaan terakhir begini. Maka itu dalam konsep hidup pelayanan saya lebih banyak berdiri atas nama anak-anak daripada atas nama orang dewasa. Loh, kenapa begitu? Saya punya angka. Coba ya hitungan dulu ya sebelum saya uraikan. Menurut Mazmur 90, umur kita berapa? 70, kalau kuat 80. Nah, ada pemuda-pemudi menikah umur 25. Umur 26, anak pertama mereka lahir. Saya hitung anak pertama.
mama ini umur 35, anaknya umur berapa? Itu 9 tahun. Nah, papa mama yang umur 35 ini sudah menjalani hidup berapa persen? Dari 70, setengahnya 50%. Dan anaknya baru mulai hidup karena 9 tahun. Ini angket yang saya buat. Tapi dua orang yang baru umur 35 tahun dan sudah menjalani setengah hidup rajin bertengkar dan menyakiti anak yang umur 9 tahun. Jahat gak dua orang? Sangat jahat. Enak kamu sudah jalani separuh perjalanan hidup. Ini anak baru mulai hidup tapi disakiti. Ngeri. Nah, ini kalimat terakhir angket yang saya buat tahun ini. Jadi anak-anak, menurut kalian, dengar ya, itu buat saya berubah. Kalian lebih suka lihat papa mama ada di rumah tapi tidak berfungsi sebagai papa mama, atau kalian lebih suka lihat kuburan papa mama? 81-83% jawaban angket yang balik berkata, mereka berkata, kami lebih suka lihat kuburan papa mama daripada punya papa mama tapi tidak berfungsi. Wih, hati saya hancur. Maaf saya tanya, ketika kita semua jadi anak-anak dulu, capek gak kalau lihat papa mama kita berkelahi terus? Jawab, capek, menderita. Maka itu hari ini saya berkata, yang tersinggung yaitu orang. Kalau ada papa mama nggak bertobat, berkelahi, mulutnya jahat, maki kata binatang, dalam nama Yesus, matilah kamu berdua sekarang, daripada engkau membuat anak-anakmu menderita. Katakan amin. Saudara orang tua nggak tahu diri, kasihan anak-anak. Serius Bapak-Bapak, saya punya prinsip ini. Tidak ada anak-anak sebelum lahir buat proposal ke orang tuanya, tolong dong lahirkan saya. Ada tidak? Enggak ada. Jadi kalau mereka ada dari kita berdua, itu karena Tuhan yang punya mereka yang titip. Maka itu jahat kalau kita menyakiti mereka karena mereka gak minta untuk kita lahir. Setuju kalimat? Ini rahasia firman. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Papa mama, biarlah kita selalu ada perdamaian tiap hari. Amin. Supaya taman Eden itu nyata. Dan perdamaian itu hanya satu caranya, selalu terus mengampuni. Katakan amin. Inilah 4 tiang yang kita harus jaga dalam rumah tangga kita. Tiang pertama, baca, menutupi segala sesuatu. Stop. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Dengar ya, yang belum menikah janji. Ketika kita sudah jadi suami istri, tidak boleh ada kata ingat dulu ya, ingat dulu. Itu melukai tidak? Jawab, melukai tidak?
sangat melukai. Cuma bilang ingat dulu ya, ingat dulu. Itu melukai. Jangan suka ungkit-ungkit. Setuju? Tutup. Sudah gak usah dibuka. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Maka Taman Eden akan tetap Taman Eden. Tapi kalau kita suka ungkit-ungkit, taman itu hancur, jadi padang gurun. Bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kalau mereka bertumbuh dewasa dalam suasana gersang, tandus, kering, kerontak, menderita anak-anak. Dan dengan sendirinya anak-anak yang bertumbuh dalam suasana padang gurun, maaf, kemungkinan besar anak itu jadi kriminal, berbuat jahat, itu sangat mungkin. Betul tidak? Karena suasana rumah orang tuanya yang membentuk karakternya jadi ganas, jadi pemarah. Yang kedua, percaya segala sesuatu. Nah, ini bukan soal iman pada agama ABC, tidak. Justru dari 4 tiang itu, tiang kedua ini tiang utama. Saya berikan kebalikan. Pernah dengar ada keluarga berantakan kacau karena suami istri ini lebih percaya mulut tetangga daripada percaya pasangan. Ini dia. Jadi setelah kita menikah, maka munculkan sebuah sikap hati. Aku lebih percaya kamu. Ya, entah ini istri ngomong ke suami atau suami ngomong ke istri. Aku lebih percaya kamu daripada percaya kata orang. Setuju? Secara dalam hukum ini hebat Tuhan ini. Ternyata tidak perlu untuk mengurus perceraian ke pengadilan, bayarnya juga mahal dan malu. Ternyata suami istri otomatis cerai ketika sudah tidak saling percaya lagi. Nah, ketidakpercayaan itu muncul dengan kata curiga. Hati-hati, jangan ada kecurigaan. Itu merusak hubungan. Kapan suami istri mulai timbul curiga? Karena ada yang ditutupi dan dirahasiakan. Kita buka 2 ayat. Kejadian 2 ayat 25. Ayo lihat. Maka itu timbul curiga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka keduanya ngapain? Telanjang. Yaitu siapa dan siapa? Manusia dan istrinya itu. Tetapi ini hukum pernikahan yang dahsyat. Jadi suami istri tidak boleh menyimpan rahasia sedikit pun di depan pasangannya. Saya tanya, apa penyebab curiga? Menurut ayat ini, kenapa suami istri ada yang curiga? Karena banyak anak-anak remaja juga ngangguk-ngangguk. Maka itu besok kalau kalian menikah, lihat ayat ini. Nggak boleh ada rahasia. Suami istri kalau lagi berdua, tiba-tiba salah satu handphonenya bunyi, maka yang punya handphone tidak boleh pamit. Aku minggir dulu ya, awas kamu.
Pasangan kita harus ikut mendengar yang telepon siapa dan bicara apa. Katakan amin. Kalau suami istri sudah mulai menyembunyikan sesuatu, di situ setan datang. Awas, yang BAB bawa handphone karena takut diintip, awas kamu. Nggak boleh ada rahasia. Suami istri yang HP-nya pakai PIN harus saling tahu PIN-nya berapa. Awas ini. Akan menurut ayat ini, percaya segala sesuatu itu termasuk jumlah uang. Suami istri boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Sebab hanya Tuhan Yesus pribadi yang pernah berkata di dunia ini, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Nah, sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Pertanyaan saya, jadi apa artinya kalau suami istri menikah tapi pisah harta? Apanya yang pisah? Hatinya. Apa arti kata orang menikah pisah hati? Cerai, goblok. Lu serius? Betul nggak? Ternyata untuk bercerai tidak perlu ke pengadilan, saling punya rahasia, cerai terjadi. Siapa yang punya kartu ATM tiap 2 jam ganti PIN, nganggur itu orang. Tidur di mesin ATM sana. Ada masalahnya. Suami takut diketahui istrinya uangnya berapa. Istri takut diketahui suaminya, apalagi suaminya pemabuk, penjudi. Wah, habis ini nanti. Itu perceraian. Hebat firman Tuhan. Ayat kedua, supaya tidak ada curiga. Efesus 4 ayat 25. Jadi firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Efesus 4 ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jualah dusta dan berkatalah benar. Siapa kepada siapa? Seorang kepada yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Nah, kata sesama anggota ini yang menunjukkan ini suami istri. Suami itu adalah, saya sudah begini maksudnya jauh. Suami itu adalah, istri itu adalah. Bayangkan kalau kepala dengan tubuh saling dusta. Bisa nggak? Tidak bisa. Misalnya kepala lagi sakit gigi, tubuh itu merasakan nggak? Yang merasa gigi, yang kadang sampai kaki juga sakit semua tuh saya gitu. Tapi nggak mungkin tubuh berdosa. Nggak sakit kok, nggak apa-apa. Aku nggak rasa kok. Itu urusan giginya sendiri. Itulah suami istri yang saling mendusta. Kalau yang merasakan lapar itu kepala ke badan, pintar semua. Semua mau makanan jawab. Nah, ketika perut buyur terus kepala dusta, kamu pura-pura apa? Karena kita tertawa, tapi sejujurnya banyak gak suami istri saling berdusta. Ini setan. Ternyata dalam kalimat bahasa Indonesia enak di mana ada dosa pasti ada dusta. Betul lah dosa. Nah, kenapa suami istri bisa saling berdusta? Kembali ke tiang kedua, karena gak saling percaya. Ini merusak rumah tangga. Maka itu jujur ya suami istri, bersatulah.
roh, jiwa, dan tubuh kita. Maaf, suami istri yang hanya bersatu tubuhnya saja, tapi roh dan jiwanya tidak bersatu. Maaf, itu perzinahan. Karena hubungan seks yang tidak melibatkan roh dan jiwa itu pelacuran. Maaf, orang yang ke pelacur gak ada urusan jiwa dan roh, pokoknya butuh badannya saja. Mau saya berkata, begitulah suami istri yang menyembunyikan uangnya masing-masing, merahasiakan banyak hal, tapi masih tidur satu tempat tidur dan melakukan hubungan seks. Dua orang itu pelacur dan pezina di mata Tuhan. Karena yang bersatu cuma fisiknya, roh dan jiwanya. Nah itu kenapa dalam kitab Pengkhotbah tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kenapa harus tali 3 lembar? Roh diikat, jiwa diikat, tubuh diikat. Ini namanya sepadan. Coba tunjukkan supaya kalian tahu. Pengkhotbah pasal 4. Ayat berapa tolong saya? 9 atau 6? Tolong bantu saya. Pengkhotbah tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ayat 11 atau 10? Bisa tolong? Ya, oke, sebelumnya apa saya baca ini. Betul. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saudara, kata panas ini menunjukkan energi, kuasa, kekuatan. Inilah kesatuan suami istri yang kompak, ada kuasa yang luar biasa. Terus ayat berapa? 12 ya? 12, terima kasih. Lihat ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Kalimat berikut 1, 2, 3. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yaitu kalau menikah terikat 3 bagian utama manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu gak boleh cuma fisik saja. Itu perzinahan. Rohnya harus dipersatukan, jiwanya harus dipersatukan. Setuju? Maka itu hati-hati anak-anak muda yang pacaran. Umum orang yang pacaran cuma ngurus tali yang pertama, yaitu fisiknya saja. Itu justru berbahaya. Jadi siap suami istri berubah untuk saling percaya. Tidak boleh kehilangan kepercayaan, hancur. Kembali ke 1 Korintus 13, tiang ketiga, ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 7. Apa itu tiang ketiga? Baca. Mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan kata mengharapkan? Menuntut. Nah, suami istri tidak boleh pakai ancaman. Ya, awas kamu gak berubah dalam 3 minggu. Semua apa? Gak boleh. Harus mengharapkan, aku berharap kamu itu bisa berubah. Betapa indahnya kalau suami istri selalu saling berharap. Dan jangan berusaha merubah orang lain lebih dulu sebelum kita bisa mengubah diri kita duluan. Setuju kalimat ini? Jadi kalau kita ingin melihat suami kita berubah, istri kita berubah, kita yang berubah duluan. Nanti yang satu pasti ikut berubah. Inilah yang ketiga. Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Maaf, jangan marah. Saya heran, orang Batak itu orang suku yang paling banyak namanya sabar. Betul atau sabar? Tapi banyak gak sabar juga. Maaf. Jadi inilah 4 tiang dalam rumah tangga kita. Dan indahnya semua dari 4 tiang ini akhirannya sama. Apa artinya?
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Coba renungkan. Kalau semua pernikahan menjaga tiang-tiang rumah tangganya tetap kokoh, rumah tangga itu bagaimana? Damai, bahagia, nggak akan berantakan. Setuju? Ini kebenaran yang luar biasa. Jadi jangan izinkan setan merusak pernikahan kita. Karena tujuan setan cuma satu, merusak gambar Tuhan. Begitu papa mama rajin bertengkar, begitu papa mama hidupnya hancur, maka gambar dan konsep Tuhan di hidup anak-anak ikut hancur. Hari ini ayo kita periksa hidup pernikahan. Mari kita menghampiri Tuhan.